Salam. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Tampara, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-14 menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini yang menyatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Allah ku
berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan, di mana kami boleh dapat beribadah kepadamu. Tuhan, berikanlah kami hikmat lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, persiapkan hati, pikiran, dan diri kami, sehingga firman Tuhan tidak akan kami sia-siakan, tapi firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa kami berlakukan di dalam hidup beriman. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sini didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa anugerah ini kita seharusnya sungguh bersyukur karena kita pasti diberikan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa Pentakosta ini mau menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya, Roh Kudus akan ada di dalam hidup. Roh Tuhan memang tidak bisa dibatasi, Dia bisa ada dimanapun. Tetapi yang pasti, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kuasa Roh Kudus akan senantiasa nyata, akan senantiasa kita juga dapat kenal dan lihat. Dan kita tahu bahwa hasil yang akan dibuat oleh kuasa Roh Kudus menghadirkan damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak mengherankan kalau kemudian ketika Rasul Paulus melaksanakan perjalanan sampai ke pedalaman-pedalaman dan mendapati ada umat Tuhan di sana, mereka memang sudah dibaptis tetapi dengan baptisan Yohanes. Bukan salah baptisan itu, tetapi baptisan itu memang baptisan di awal untuk pertobatan. Tetapi belum diarahkan kepada percaya kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka
agar mereka tahu tentang siapa Yesus, tentang siapa Kristus yang sungguh merupakan wujud nyata kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Dengan kehadiran Kristus, dengan pengorbanan Kristus, kasih Tuhan yang menyelamatkan itu sungguh luar biasa kita dapat alami. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang pada waktu itu ada di sana, agar mereka kemudian dibaptis di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka semua dibaptis, Roh Kudus turun atas mereka. Dan apa yang terjadi? Jumlah mereka menjadi kira-kira 12 orang. Tuhan tambahkan jumlah mereka, karena sekali lagi percaya kepada Kristus itu perlu tuntunan dan hikmat dari kuasa Roh Allah atau Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyepelekan peranan Roh Allah dalam kehidupan kita. Dengan Roh Allah kita disadarkan tentang dosa. Dengan Roh Allah kita juga akan sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengenal Tuhan. Tetapi dengan Roh Allah, kita akan tahu bagaimana kita bisa menerima hidup dari Allah. Kita tahu bahwa satu-satunya sumber hidup hanyalah Allah sendiri. Karena itu, dengan tuntunan Roh Kudus, maka akan mengaruniakan kepada kita hikmat Tuhan untuk benar-benar percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita akan disanggupkan untuk mendengarkan suara Kristus yang menghidupkan. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Kita lahir baru, kita hidup baru di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan lahir baru, hidup baru dengan cara kita sendiri. Tetapi dengan tuntunan Roh Allah, kita akan sungguh-sungguh akan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita akan dilahirkan kembali. Kita beroleh hidup baru di dalam Tuhan. Dan karena itu, ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, maka kita tahu Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan menghadapi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang penuh dengan tantangan. Kita tahu bahwa mengikuti Tuhan Yesus bukan sesuatu hal yang mudah. Tuhan Yesus dari awal sudah mengatakan, yang mau ingin mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Ada beban yang harus kita pikul ketika mengikut Yesus. Tetapi dengan tuntunan Roh Allah, kita tahu juga bahwa kita akan sanggup memikul beban itu. Karena kita tidak sendirian, ada Kristus yang menolong dan menguatkan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita ingin renungkan adalah ketika kita sudah tahu peranan Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka kita tahu juga banyak mereka yang memiliki tegar hati di dalam hidupnya atas tuntunan Roh Allah. Tegar hati adalah suatu sikap hati yang tidak mau menerima Roh Kudus, atau adalah sebuah sikap hati yang mau memadamkan kuasa Roh Kudus. Jadi bisa jadi orang tersebut belum dikaruniakan Roh Allah karena memang belum percaya, dan memang ia tidak mau menerima Kristus karena ketegaran hatinya. Tapi bisa jadi juga ada orang yang sudah percaya kepada Yesus dan kemudian mengalami ketegaran hati, dan ia mau memadamkan segenap kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Ia tidak mau mempergunakan kuasa Tuhan itu dengan seturut sesuai kehendak Allah. Ia tidak mau diarahkan, ia tidak mau dituntun. Yang ia lakukan adalah kehendaknya sendiri.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan dalam bacaan firman Tuhan tadi bahwa ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada juga pribadi-pribadi yang memiliki tegar hati ini. Mereka sulit untuk diberitahu. Mereka sulit untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Mereka bahkan memadamkan kuasa Roh Kudus yang mau memberikan pengertian kepada mereka tentang kehidupan kekal. Nah, karena itu kita lihat dalam bacaan kita tadi bahwa akhirnya Rasul Paulus meninggalkan mereka. Bukan berarti Rasul Paulus tidak mau menyatakan kasih terhadap mereka, tetapi itu pilihan mereka sendiri. Karena ketika mereka memiliki ketegaran hati, mereka pasti juga akan tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Yang ada dalam hidup mereka hanyalah keinginan untuk hidup dalam dosa, ketidaktaatan, dan tidak percaya. Bahkan sampai akhirnya mereka tidak akan dapat masuk di dalam tempat perhentian Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan? Kalau kita mengatakan kita sudah hidup baru dan lahir baru, artinya kehidupan kita harus mau dibentuk oleh tuntunan Roh Allah. Jangan sampai kita memiliki ketegaran hati yang kemudian akhirnya membuat kita tidak mau dituntun oleh Roh Allah untuk mengarahkan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kegigihan dan ketekunan itu menjadi sebuah indikasi, menjadi sebuah tanda bahwa Roh Kudus diam di dalam hati kita. Jadi kalau kita gigih dan kalau kita tekun di dalam melakukan firman Tuhan, berarti itu mau menunjukkan bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita. Kita memiliki kuasa yang ada di dalam diri kita, yaitu kuasa Tuhan yang sungguh dinamis, yang akan berkarya terus dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, kekuatan Roh Allah akan membuat kita tidak diam, tetapi membuat kita juga tetap percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan pada waktunya. Kita tahu bahwa Roh Kudus pasti akan menyatakan kepada kita yang terbaik. Damai sejahtera pasti akan dinyatakan kepada anak-anaknya. Karena itu kita mau membiarkan Roh Allah menuntun kita kemanapun Ia akan membawa kita. Dengan menghadapi tantangan misalnya, kita tahu bahwa itu bukan alasan kita untuk berhenti dan kemudian untuk mundur. Dengan adanya tantangan dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita harus tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan kekuatan Roh Allah akan menolong kita. Rasul Paulus mengajarkan kita pada saat ini bahwa ada jalan keluar bagi kita yang mengandalkan kekuatan Roh Allah. Sebab Roh Kudus akan terus memampukan, Roh Kudus akan terus menguatkan bersama-sama di dalam perjuangan kita untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan seluruh makhluknya. Kita tahu bahwa tantangan-tantangan yang ada membuat kita semakin berserah, membuat kita semakin memiliki hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk Tuhan, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyaksikan kekuatan Allah yang dinyatakan lewat Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita untuk terus hidup di dalam kegigihan dan ketekunan. Apapun masalah dalam hidup kita, tetap percaya bahwa kita dipanggil, diutus Tuhan di dalam maksud dan rencananya. Kalau saat ini kita dipanggil untuk melayani, pakailah kesempatan itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saat ini kita dipanggil
untuk melakukan apapun di tempat pekerjaan, di tempat usaha, menjadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam kondisi studi. Mari kita gunakan kesempatan itu agar kita sungguh-sungguh gigih, tekun melakukannya, dan kita tahu bersama dengan Roh Allah kita akan berhasil. Kita akan melihat masa depan yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin. Berdiri, dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan iman harap kasih kita di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kuasa Roh Kudus Tuhan membuat kami dapat bertahan sampai saat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami bersyukur kami boleh melawatinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dalam kesempatan kami bersyafaat, kami juga tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pergumulan-pergumulan yang kami alami, Tuhan pasti akan memiliki cara yang luar biasa untuk menolong kami semua. Pada saat ini kami ingin menyerahkan setiap kami yang beribadah di saat ini. Tuhan tahu kondisi kami masing-masing. Tuhan tahu keberadaan kami. Biarkanlah Tuhan yang akan memberkati kami seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan, kami terus serahkan di dalam doa-doa kami. Kami menyerahkan Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu,
Ibu Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budima, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katian Dago, Ibu Agustin Lipori, Bapak Togar Berutu, dan Oma Jane Rumengan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Bahkan nama-nama yang belum dapat kami sebutkan. Tapi saat ini Tuhan tahu mereka juga bergumul dengan sakit penyakit mereka. Jamah mereka Tuhan. Kuatkan mereka dan pulihkan mereka seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin menyerahkan setiap bentuk pergumulan-pergumulan kami. Di dalam hidup berumah tangga, di dalam hidup keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami akan mendapatkan kepastian pertolongan menurut waktu Allah. Kami juga ingin menyerahkan setiap rasa syukur yang dialami oleh kami semua umat Tuhan. Kami memiliki banyak sekali alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, mereka bertambah usia. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ibu Masaria Hia, Saudari Maria Tobing, Ibu Purosari Kristiantini Sitorus, Ibu Heti Ebelina Marpaung Situmeang, Marcel William Timisela, Saudari Marta Lodia Matakena, Bapak Ardani Uktolsea, Saudara Andika Chandra Adiputra, Ibu Felicia Lairade Tandiono, Saudara Nicholas Putra Ompusunggu, Ibu Lia Susan Octavia Nainggolan Sitorus, Elizabeth Mikaeleka Usmani, Ibu Nelvi Nirwati Papilaya, Saudara Yuda Dojianju Munte, Bapak Doni Sipasulta, Tedrick Josafat Samahati, Ibu Nurnia Zai Telaumbanua, Ibu Kolang Ing Sahertian, Christopher Theophilus Siregar, dan Bapak Manahan Manurut. Kami serahkan mereka yang sudah kami sebutkan namanya, ataupun yang belum dapat kami sebutkan di saat ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka akan mengalami sukacita yang disempurnakan. Kami percaya bahwa mereka akan terus bersyukur kepada Allah karena pertambahan usia yang mereka miliki di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, hanyalah karena anugerah dan berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang bersyukur berbahagia karena pertambahan usia dalam hidup rumah tangga mereka. Kami serahkan keluarga Bapak Dodi Gusman Manurung dan Ibu Riawati, keluarga Bapak Doni Sipasulta dan Ibu Meslia Matelda Korputi, keluarga Bapak Hari Pahlawananto dan Ibu Meike Manurung. Kami serahkan keluarga-keluarga terkasih kami ini, baik yang kami sudah sebutkan maupun juga yang belum dapat kami sebutkan. Kami tahu bahwa mereka juga memiliki kerinduan untuk terus diberkati Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Kami yakin Tuhan, damai sejahtera Allah nyata dalam hidup mereka setiap anggota keluarga. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terlebih kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Tuhan memberkati GPIB, khususnya jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Roh Allah menguatkan kami di dalam panggilan dan pengutusan ini. Kami menyerahkan akan seluruh presbiter, seluruh pengurus dari unit-unit misioner, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, seluruh warga jemaat. Tuhan tolong kami agar kami menyatukan hati, tujuan dan kasih kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan juga akan panitia pembangunan pastori. Roh Allah menolong setiap personil panitia. Bahkan Tuhan juga akan memberkati proses pembangunan yang ada, sehingga Tuhan akan cukupkan dana material yang ada seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati mereka yang bekerja. Roh Allah juga menolong dan menuntun mereka. Kami menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Roh Tuhan terus memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa. Kami yakin mereka akan sungguh-sungguh diberkati dan mereka boleh mendapatkan kekuatan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Kami juga ingin menyerahkan para dokter, perawat, pihak rumah sakit, siapapun yang memberi diri mereka untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, menolong sesamanya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif, mereka yang adalah PDP, ODP, OTG, mereka yang saat ini bergumul untuk sembuh. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat memberi persembahan syukur ke dalam kotak atau amplop yang disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening Bank BRI 2147010020505338 atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2. Langit bumi maklumkan kasih
berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadikanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita kekuatan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.